إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Salawat dan salam tercurahkan pada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tahun ini kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu, pada bulan ini intensitas ibadah umat Islam semakin meningkat, baik dengan lebih fokus menunaikan ibadah-ibadah wajib maupun rajin mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Selain ibadah yang utama, tentu kita sebagai umat muslim dapat memberikan nilai tambah pada ibadah-ibadah tersebut, yang mungkin berasal dari aktivitas rutin sehari-hari kita, guna membuat kita makin beriman akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nilai tambah tersebut terutama kalau kita sebagai sivitas akademika, baik sebagai dosen, tenaga kependidikan, ataupun mahasiswa yang sehari-hari berkecimpung di dunia kampus atau pendidikan tinggi seperti lingkup Universitas Gadjah Mada ini. Nilai tambah tersebut dapat identik dengan salah satu unsur tridharma perguruan tinggi kita, yaitu adalah penelitian. Penelitian telah menjadi landasan dasar yang mengintegrasikan dengan dua unsur lain, yaitu adalah pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian biasa dilakukan oleh sivitas UGM atau pendidikan tinggi lainnya, seperti misalkan pembelajaran dalam pelaksanaan praktikum, laboratorium di lapangan. Bahkan kalau mahasiswa melakukan program kreativitas mahasiswa, program magang, kerja praktek, atau bahkan skripsi, disertasi, dan juga tesis, hingga kuliah kerja nyata, dan juga pembentukan startup berbasis dari hasil penelitian. UGM pun dalam statutanya telah memberikan dua mandat dalam melakukan kegiatan penelitian, yaitu bagaimana kita bisa memproduksi pengetahuan dan memberikan kemanfaatan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari lingkup nasional, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kita dapat mengelompokkan penelitian menjadi 4 komponen. Yaitu yang pertama adalah metodologi ilmiah berbasis pengetahuan, kedua adalah data atau informasi pola alam atau sosial, yang ketiga adalah bagaimana kita menguak atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran, dan yang keempat adalah bagaimana menarik kesimpulan ilmiah. Mari kita coba lihat satu persatu. Dari komponen pertama, kata kunci penelitian adalah pengetahuan. Unsur tridharma pendidikan kita menjadi media untuk menuntut ilmu atau menimba ilmu pengetahuan sebelum melakukan penelitian, yang bisa kita dapat baik di kuliah yang bersifat klasikal, metodologi penelitian, atau di micro-kredensial seperti Massive Open Online Courses, perpustakaan, atau sumber pengetahuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sudah menegaskan, yang dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelampangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan belajar, manusia juga dapat mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dan kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Komponen kedua,
kata kuncinya adalah data, informasi atau pola. Pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data atau informasi. Data informasi itu bisa untuk mempelajari pola-pola fenomena alam dan sosial yang ini dianalisis untuk memaknai pola ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pola features atau fenomena alam sosial ini diterjemahkan dalam Al-Qur'an sebagai yang disebut sebagai tanda-tanda. Salah satunya yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu adalah poin kedua terkait pola data informasi. Komponen ketiga dalam penelitian adalah pembuktian kebenaran. Pembuktian kebenaran melalui penelitian bertujuan untuk memaknai pola atau tanda kebesaran dalam setiap ciptaan Allah. Sehingga melalui penelitian makin meningkatkan keimanan. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Hijr ayat 85. Dan kami tidak menciptakan langit dengan aneka bintang dan planet yang menghiasinya. Dan tidak pula kami ciptakan bumi dengan aneka makhluk di permukaannya. Maupun di perutnya serta apa yang di antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Baik yang tampak atau tidak tampak, yang diketahui maupun tidak diketahui manusia, melainkan dengan kebenaran. Kami ciptakan itu semua sebagai bukti-bukti kekuasaan kami agar manusia mau beriman. Dan tentu saja dari ketiga komponen tadi, the last but not least, kata kuncinya adalah dari penelitian berpikir. Karena setiap penarikan kesimpulan ilmiah dari ketiga komponen sebelumnya membuat kita berpikir akan tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 68 sampai 69 mengatakan, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini manusia telah melakukan penelitian dengan teknologi meniru atau dalam bahasa Inggris mimicking proses kehidupan alam dan sosial yang dikenal dengan nama kehidupan buatan atau artificial life. Dalam hal ini para peneliti meneliti sistem yang terkait dengan kehidupan alam, proses dan evolusinya melalui penggunaan simulasi, model komputer, robotika, bahkan biokimia, dan menirunya sebagai sebuah proses atau teknologi kehidupan buatan. Ada 3 contoh yang ingin di-highlight dalam khutbah kali ini. Yang pertama adalah teknologi bayi tabung atau yang dikenal dengan teknologi pembuahan berbantu di luar rahim yang membantu manusia bagi mereka yang sulit mempunyai keturunan. Yang kedua adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang membantu manusia dalam berbagai permasalahan saat ini, bahkan menjadi rujukan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah plant factory atau yang dikenal dengan pertanian dalam lingkungan buatan yang mampu mempercepatkan tumbuhnya tanaman seperti sayur-sayuran dengan kualitas yang customizable atau diinginkan manusia. Contoh pertama adalah teknologi bayi tabung atau in vitro fertilization. IVF adalah suatu proses pembuatan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang ibu, dengan in vitro merupakan analog di dalam gelas kaca. Teknologi ini meniru proses rahim yang mampu menyatukan sperma dan sel telur di luar proses seharusnya. Rahim dalam sifat alaminya bersifat black box, tidak diketahui dengan kompleksitas penciptaan manusia. Namun, teman-teman peneliti dari dunia kedokteran telah mendekomposisi kompleksitas tersebut menjadi tahapan detail, baik itu bersifat zigotik, embrionik, janin, yang mudah dipahami manusia. Dari mulai pengambilan sperma, ovum, menyatukan sebagai embrio, bahkan embrio tersebut bisa dibekukan, ditunda penanamannya, hingga proses kehamilan dan kelahiran.
Setiap tahapan ini menambah produksi pengetahuan bagi kita sebagai media keimanan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa detail, sempurna dan sistematisnya proses penciptaan manusia. Contoh kedua, kehidupan buatan adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi artificial intelligence adalah teknologi yang meniru atau mimicking proses alam dan biologi secara individu ataupun kolektif, sehingga itu bisa digunakan untuk metode penelaranan dalam menghasilkan output keputusan. Secara kecerdasan individual, artificial intelligence meniru proses organ makhluk hidup mulai dari jaringan saraf tiruan, lift seluler automata hingga algoritma genetika. Sebagai contoh, jaringan saraf tiruan bisa meniru pola kerja saraf yang menyimpan memori dan dapat digunakan sebagai pembelajaran, validasi, dan testing dalam model matematika untuk hubungan dengan ragam variabel dan penalaran. Itu secara individu. Secara kolektif, proses algoritma kecerdasan buatan itu meniru proses makhluk hidup bergerombol atau berkelompok. Seperti ant colony optimization meniru semut mencari makan dengan berbagi informasi menggunakan feromon. Bahkan ada dancing bee algorithm yang meniru lebah membentuk pola menari untuk menarik lawan jenis dalam proses berkembang biak. Hingga burung yang terbang berkelompok membentuk huruf V dengan komunikasi berdasarkan kecepatan dan percepatan. Kita bisa belajar bahwa pembagian tugas dan saling bekerja sama tersebut itu merupakan pola yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh di burung, mereka mengenal ada yang disebut sebagai collision avoidance. Mereka akan segera menahan diri satu dengan yang lain sebelum bertabrakan satu dengan yang lain. Bahkan ada namanya velocity matching. Mereka akan menyesuaikan kecepatan satu dengan yang lain. Pemimpin akan berada di tengah, anak buahnya akan berada di lapis kedua dan lapis ketiga. Mereka akan berbentuk grup satu dan akan saling berbagi informasi. Bahkan teknologi AI sekarang sudah berkembang menjadi sifatnya generatif, seperti yang kita kenal ada ChatGPT dan DeepSeek, yang bisa menghasilkan pengetahuan bagi manusia berupa rangkaian konten, teks, gambar, video, atau suara. Teknologi seperti ini memberikan tantangan bagi peradaban manusia, di mana bisa jadi AI akan menjadi teman, tanda kutip, yang menyaingi pola pikir kritis dari manusia. Bahkan dengan menggunakan metode conscious engineering, perasaan manusia bisa disimulasikan sehingga menghasilkan perasaan buatan, dan kalau kita kombinasikan dengan kognitif, ini akan menjadi manusia buatan yang menyerupai bahkan berpotensi melebihi kemampuan manusia. Dan yang terakhir, contoh ketiga dari kehidupan buatan ini adalah plant factory atau pada beberapa versi disebut sebagai greenhouse. Teknologi ini meniru proses pertumbuhan makhluk hidup dalam lingkungan buatan, faktor suhu, kelembapan, cahaya, bahkan jam biologis terang gelap yang bisa dikendalikan oleh manusia. Plant factory memungkinkan kita menghasilkan sayuran dan hewan dengan kualitas yang dikehendaki. Bahkan dalam teknologi plant factory sudah ada nama yang dikenal dengan machine vision yang memungkinkan melakukan klasifikasi mutu buah atau sayur dengan hanya menggunakan gambar foto. Ini otomatis bahkan bisa mengalahkan keterampilan ibu-ibu kita di pasar ketika memilih buah-buahan ini manis, apakah ini berair, itu sudah bisa digantikan dengan menggunakan teknologi machine vision. Bahkan teknologi ini berkembang yang dikenal dengan namanya speaking plant approach, yaitu bagaimana kita berbicara dengan tumbuhan. Yang dimaksud berbicara dengan tumbuhan bukan menggunakan bahasa, tetapi tumbuhan menunjukkan pola-pola tanda yang bisa ditangkap oleh gambar. Semisal, ketika dia kekurangan air, maka pola gambar dari tumbuhan tersebut akan mengkerut dan itu bisa ditangkap oleh kamera sebagai penanda untuk memberi irigasi supaya tidak mati. Bahkan yang terbaru, teknologi sudah berkembang menjadi digital twin, di mana kita bisa mengendalikan dunia nyata menggunakan dunia maya. Sehingga kita kalau memetik tanaman di dalam plant factory tidak perlu langsung, tetapi menggunakan media dalam dunia maya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, 3 contoh teknologi kehidupan buatan tersebut telah membantu manusia memecahkan masalah-masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Namun esensinya, apakah setelah masalah-masalah tersebut terpecahkan, tidak menyisakan ruang nilai tambah ibadah bagi manusia untuk berpikir, menguak kebenaran,
melalui tanda-tanda atau pola tersebut dan memaknai kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 14. Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat makan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya agar kamu bersyukur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dabin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berpedoman dari khutbah pertama 4 kata kunci tadi: pengetahuan, data, informasi, pola, kebenaran, penarikan kesimpulan. Maka dalam khutbah kedua ini khotib menyimpulkan nilai tambah ibadah dalam memaknai ragam pola kehidupan buatan tadi. Pertama, secara individu kita diminta untuk berpikir secara dekomposisi. Yang kedua, secara kolektif kita diminta untuk membangun sebuah kecerdasan kolektif. Kesimpulan pertama, berpikir dekomposisi membantu kita mengubah pola kehidupan alam dan sosial yang tadinya bersifat black box atau kotak hitam yang nggak kita ketahui, tapi menjadi tahapan detail yang menyisakan ruang manusia untuk memaknai pola-pola kebesaran Allah. Sebagai contoh, studi kasus penciptaan manusia dalam teknologi bayi tabung tadi itu dapat mendekomposisi cara kerja rahim manusia yang sifatnya tidak kita ketahui menjadi tahapan yang detail dari zigotik, embrionik, janin yang dikendalikan oleh faktor hormon dan kesuburan manusia. Hal yang sama di plant factory, di mana proses penciptaan tanaman dan buah itu bisa dilakukan dengan mengendalikan suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Dari segi penciptaan AI, dapat kita maknai bahwa artificial intelligence itu diciptakan, bisa jadi Bapak Ibu, sebagai bentuk sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahwa kita mungkin belum cukup dalam memahami hakiki kemanusiaan dan memberikan rahmatan lil alamin, sehingga kita diminta belajar kepada kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jangan sampai artificial intelligence menjadi lebih manusiawi daripada manusia. Kesimpulan kedua, dari segi kolektivitas, artificial intelligence mengajarkan kita pentingnya membangun kecerdasan kolektif dalam berkelompok dengan menanggalkan ego sektoral. Makhluk hidup di alam seperti lebah, semut, burung telah mencontohkan cara berkomunikasi dan kolaborasi yang optimal, anti egois, dan menghargai satu dengan yang lain. Sebagai pemaknaan berbagi peran dalam kecerdasan kolektif, maka penelitian yang kita lakukan tidak hanya bersifat monodisiplin, tetapi bisa naik menjadi level multi, inter, dan transdisiplin yang memungkinkan pemahaman terhadap pola-pola ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut dari berbagai angle atau sudut pandang keilmuan. Dan sebagai contoh, UGM sendiri sudah mempunyai 18 fakultas dan 2 sekolah dengan berbagai macam dari agro, saintek, kesehatan hingga sosial humaniora. Itu menjadi ladang bagi kita untuk bisa memaknai pola-pola ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kita bisa memaknai secara komprehensif fenomena alam dan sosial dengan berkolaborasi satu dengan yang lain.
Dengan demikian, pembelajaran dari kehidupan buatan ini memotivasi kita untuk membangun persatuan dan kesatuan Muslim. Tentunya dengan memberikan kemanfaatan, rahmatan lil alamin. Dan sejalan dengan mandat statuta universitas kita, Universitas Gadjah Mada, bagaimana pendidikan tinggi bisa memproduksi pengetahuan, memberi kemanfaatan, dan tentunya berujung kepada keimanan kita memaknai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazidkum washkuruhu ala nikmatihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.